Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, untuk video kali ini aku akan memberitahukan gimana sih caranya dan dokumen apa aja sih yang diperlukan untuk nge-apply visa study atau visa sekolah datang ke Taiwan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video aku ya. Syarat atau dokumen apa aja sih yang diperlukan untuk mengapply visa study atau visa sekolah ke Taiwan? Yang pertama tentunya teman-teman harus mengisi formulir. Formulir ini adalah formulir permohonan visa. Nah, untuk formulir ini teman-teman bisa mendapatkannya melalui website Teto sendiri. Jadi nanti aku akan ngasih website Teto di deskripsi. Jadi teman-teman bisa cek deskripsi aku dan teman-teman bisa klik di sana. Kemudian adalah yang kedua itu adalah 2 lembar pas foto terbaru. Jadi foto terbaru kalau bisa 6 bulan belakangan. Ukurannya adalah 4 x 6 cm dengan berwarna dan layar belakang putih. Jadi layar belakangnya seperti ini. Layar belakangnya putih. Nah, kemudian adalah paspor yang masih berlaku setidaknya 6 bulan. Jadi kalau bisa ya paspor terbaru lah ya kalau bisa. Dan itu adalah asli dan fotokopi. Kemudian adalah keterangan bahwa kamu telah diterima di sekolah yang kamu daftar atau sekolah Taiwan. Jadi seperti yang kemarin aku ada kasih satu bahwa surat tanda penerimaan seperti ini. Jadi kemarin aku ada kasih surat tanda terima seperti ini. Jadi setelah surat ini juga harus disertakan. Kemudian adalah ijazah terakhir atau ijazah SMA, SMK, atau ijazah kuliah. Jadi ijazah terakhir. Nah, kalau teman-teman SMA atau SMK itu mesti dengan nilai rata-rata 7 ke atas. Jadi paling rendah itu 7. Jadi mesti rata-ratanya 7 ke atas. Terus kemudian kalau teman-teman lulus kuliah itu adalah nilai IPK-nya adalah mesti C. Minimal itu C rata-ratanya, jadi mesti rata-ratanya itu adalah C. Nah, kemudian itu ijazah atau transkrip atau nilai rapot itu harus dalam asli dan fotokopi. Selanjutnya adalah rekening tabungan kamu selama 6 bulan. Minimal itu selama 6 bulan berturut-turut itu adalah ada punya minimum itu 50 juta. Tapi kalau menurut aku kalau bisa lebihin ya, karena itu akan salah satu jadi pertimbangan kamu visa kamu ini bisa keluar atau enggak. Karena uang ini bisa dibilang jaminan bahwa kamu bisa gitu loh membiayai hidup kamu, atau kamu punya gitu uang untuk membiayai sekolah kamu dan segalanya pada saat kamu berada di Taiwan. Nah, tapi gimana ya, saya belum pernah bekerja, atau apalagi kalau baru lulus sekolah yang langsung sekolah ke Taiwan, saya nggak pernah kerja, gimana saya punya uang sebanyak itu dalam rekening saya. Teman-teman nggak perlu khawatir, kalau kayak saya dulu, pengalaman saya sendiri, saya itu pakai rekening orang tua saya. Jadi saya ke bank, teman-teman ke counternya, terus teman-teman langsung bilang aja, saya mau minta rekening koran dalam 6 bulan terakhir. Saya mau pakai ini buat sekolah ke luar negeri. Biasa mereka udah tahu dan mereka udah tahu caranya. Biasanya itu ada cap dari bank segala macam. Jadi itu disertain dari banknya itu udah ada cap. Jadi teman-teman kalau teman-teman nggak punya rekening sebanyak itu, bisa pakai rekening orang tua atau rekening yang masih punya hubungan darah lah. Tapi kalau bisa orang tua. Biasa dokumen lain yang perlu dipersiapkan adalah fotokopi kartu keluarga atau KK, fotokopi kartu tanda pengenal atau KTP, kemudian adalah fotokopi akte lahir. Nah, ketiga dokumen ini adalah dalam bentuk fotokopi. Tapi kalau saran aku sendiri, kalau bisa teman-teman bawa aslinya. Karena takutnya jaga-jaga aja kalau seandainya diminta, daripada teman-teman bolak-balik ya kan. Apalagi buat teman-teman yang datang dari jauh, kalau bolak-balik itu agak ribet. Jadi kalau bisa dibawa aja aslinya buat jaga-jaga. Perlu teman-teman ketahui nih, untuk kebijakan baru Teto di tahun 2020, dan ini baru berlangsung untuk penerimaan murid baru yang masuk datang ke Taiwan di Februari 2020 ini, bahwa dia ada kebijakan baru bahwa setiap orang yang bersekolah datang ke Taiwan ini harus memenuhi persyaratan, yaitu kemampuan berbahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi syarat-syaratnya itu teman-teman harus lulus salah satu tes yang ada di sini. Jadi tes-tesnya ini teman-teman bisa lihat ada tes apa aja dan nilai-nilainya itu batas minimumnya berapa aja.
Nah, ini tes ini harus dilakukan di instalasi yang resmi. Jadi teman-teman nggak bisa asal aja sembarang tes nggak bisa. Jadi harus di instalasi yang di tempat-tempat yang resmi yang diakui. Nah, yang kedua itu kalau misalnya teman-teman nggak menyertai kemampuan berbahasa ini, maka pengajuan visa teman-teman itu langsung akan ditolak, tetot. Jadi ini adalah kebijakan baru yang berlaku sejak penerimaan mahasiswa baru yang masuk di bulan Februari 2020. Jadi ini penting banget karena dulu-dulunya nggak ada, pada saat tahun aku juga itu nggak ada. Jadi nggak perlu yang namanya tes bahasa Inggris segala macam. Jadi ini adalah peraturan baru dari Tetonya. Jadi teman-teman jangan lupa, ini satu penting banget karena nggak ada ini pengajuan visa teman-teman langsung ditolak. Setelah teman-teman melengkapi semua dokumen-dokumen yang diperlukan, juga mengisi formulir permohonan visa studi ke Taiwan, juga menyertakan ijazah dan nilai rapot maupun transkrip nilai yang telah dilegalisir, teman-teman bisa langsung mengajukan ke Teto. Nah, untuk ijazah atau nilai rapot ataupun transkrip nilai yang dilegalisir, tahapan-tahapannya teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian untuk pengajuan dokumen, teman-teman bisa datang ke Teto jam 8.30 sampai dengan jam 11.30. Tapi untuk pengambilan, teman-teman bisa datang sekitar jam 13.30 sampai dengan jam 4 sore. Nah, jadi teman-teman kalau untuk mengajukan dokumen, teman-teman harus di pagi hari. Dan untuk pengambilannya itu di siang hari. Dan pada masa PSBB atau pada masa new normal ini, Teto itu hanya buka di hari Senin dan Kamis. Jadi teman-teman cuman bisa ngambil dan mengajukan itu di hari Senin dan Kamis. Kalau untuk jamnya sama, kalau untuk mengajukan di pagi hari, kalau untuk mengambil di sore hari, setelah jam makan siang sampai sore hari. Nah, setelah teman-teman mengajukan dokumen, teman-teman itu bisa langsung menunggu dulu. Setelah teman-teman menunggu, teman-teman akan menunggu panggilan interview. Nah, panggilan interview ini biasa teman-teman di interview ini sekitar di hari Selasa dan Kamis. Tapi kalau untuk selama masa PSBB ini mungkin ada perubahan, teman-teman tunggu aja panggilan dari Tetonya untuk interview. Nah, interview ini biasanya dilakukan oleh satu orang Taiwan dan satu orang penerjemah. Jadi ada orang Taiwan dan penerjemah. Nah, seingat aku itu kalau bisa kalian bisa sedikit bahasa Mandarin, jadi lebih bisa meyakinkan mereka. Karena pada saat kalau seandainya kamu diwawancarai orang-orang Taiwan, kalian bisa menjawab, itu akan menjadi nilai plus banget. Nah, jadi pertanyaannya sih sebenarnya ringan banget. Paling seingat aku, pengalaman aku pribadi sendiri, dia cuma nanya nama, terus pekerja orang tua, terus kalian sekolah di Taiwan itu menggunakan dana atau uang siapa, terus kamu mau sekolah kira-kira berapa tahun atau berapa lama, terus kemudian kenapa sih pengen sekolah di Taiwan, gitu-gitu, paling gitu-gitu doang ya kayak bincang-bincang ringan lah. Tapi misalnya kalau wawancara kalian itu kurang meyakinkan, biasanya mereka minta kamu bikin study plan. Nah, akan lebih baik kalian itu dari rumah itu menyediakan dulu study plan. Jadi pada saat diminta, kalian udah menyediakan study plan. Jadi dia juga merasa, oh ini orang ada persiapan loh, gitu loh. Sebenarnya nggak banyak diminta, cuman nggak semua orang itu bakal diminta. Cuman kalau pada saat kalian interview itu kurang meyakinkan, dia akan minta kamu untuk bikin study plan. Jadi kalau bisa kalian persiapan aja. Jadi kalian gak usah bolak-balik lah. Jadi kalian gak usah bolak-balik, biar lebih enak aja kaliannya. Nah, kalau setelah interviewnya selesai, kalian tinggal nunggu ngambil visa. Biasanya ngambil visa itu 2-3 hari setelah kalian interview. Oke, jadi itu tadi adalah cara dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengapply atau mengajukan visa studi atau visa sekolah ke Taiwan. Nah, jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung komen aja, nanti aku akan coba jawab sesuai dengan yang aku tahu dan pengalaman aku pribadi. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video aku ya, dan tunggu lagi video aku berikutnya. Sampai berjumpa di video aku berikutnya. Bye bye.